Teman. Pemirsa, terkait penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan suap perkara di MA, mantan Hakim Agung Gayus Lumbun sudah menduga bahwa kasus tersebut akan menyeret perangkat pengadilan lainnya. Di sisi lain, Gayus meminta ada evaluasi serta pengawasan di tubuh MA. Apakah Hakim Agung yang baru ditetapkan sebagai tersangka juga ini bagian dari Hakim Agung yang OTT yang lalu? Ini belum dapat kepastian. Tetapi baik dia berkaitan yang pernah saya cuatkan, tidak mungkin sebuah penyimpangan di majelis itu sendirian. Paling tidak tentu 2 orang atau bisa 3 orang yang sebagai hakim majelis, bahkan bisa lebih menyangkut kepada panitera dan sebagainya. Karena pelanggaran hukum oleh hakim ini tentu akan berkait-kaitan dengan banyak pihak yang bersama-sama memutuskan, ya tidak bisa sendirian. Itu sudah saya cuatkan. Nah, tetapi lepas dari apakah ini berkaitan dengan Hakim Agung yang sudah OTT, bahkan ini ada hakim baru dan perkara yang berbeda, ini memang saatnya seperti yang cuatkan itu harus ada evaluasi kembali terhadap peradilan-peradilan di Indonesia, pengadilan-pengadilan dipimpin oleh ketua dan wakil ketua di seluruh Indonesia. Di Mahkamah Agung ini ada 10 pimpinan juga perlu dievaluasi. Ini saya cuapkan ketika saya masih menjabat sebagai Hakim Agung. Kenapa? Karena memang mengkhawatirkan sekali kondisi jabatan itu di banyak orang yang perlu dievaluasi. Sudah tidak bisa lagi dengan upaya pembinaan apalagi dan pengawasan. Ya, ini kalau kita perhatikan cuatan publik kan ingin tahunya proses persidangan yang dilakukan di majelis-majelis MA. Ini persoalan juga tidak transparannya proses peradilan yang dilakukan oleh majelis-majelis di Mahkamah Agung karena tidak terbuka. Saya juga sering mengusulkan walaupun tempat persidangannya memang terbatas di gedung yang hanya sekian saja untuk perkara seluruh Indonesia, kasasi bahkan PK, maka ada solusi lain yang saya pernah cuatkan juga di beberapa kesempatan bahkan ketika saya masih aktif, yaitu dengan merekam. Semua persidangan sebaiknya direkam sehingga nanti kalau ada orang ingin menanyakan apa saja dibahas di persidangan, ada rekaman-rekaman yang bisa dibuka sehingga publik merasa transparan walaupun itu rekaman.